Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Pramita semua. Senang sekali rasanya kami bisa kembali hadir menyapa sahabat Pramita semua dalam rangkaian program Healthy Talk Live in Instagram @pramitalab.id. Gimana nih kabarnya sahabat Pramita pada hari ini? Semoga sehat untuk sahabat Pramita semua dimanapun sahabat Pramita berada. Nah, ini kita masih di bulan Desember, yang dimana kemarin tepatnya pada tanggal 1 Desember kita memperingati Hari AIDS sedunia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS. Dan pada hari ini kita akan membahas topik yang penting dan relevan tentang HIV/AIDS. Mau tahu bahayanya? Meskipun tentang HIV/AIDS ini sudah banyak orang yang mengetahuinya, tetapi masih banyak mitos dan misinformasi yang beredar. Mari kita kupas tuntas hari ini, sahabat Pramita. Senang banget rasanya, saya Bella Rida akan menemani sahabat Pramita selama 1 jam ke depan. Tentunya hari ini saya tidak akan sendirian dong pastinya. Saya akan ditemani oleh narasumber kita yang kece, yang luar biasa, yang ahli dalam bidangnya, yaitu Dr. Mira Delima Asikin, MMR, SPPD, atau beliau juga akrab disapa dengan Dr. Mira. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, dokter. Halo Mbak Bella, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih dokter pada hari ini, dokter? Alhamdulillah baik ya. Dingin ya Mbak, Pontianak lagi dingin. Lagi hujan, dokter. Iya, Baik, dokter. Sepertinya nih dokter udah nggak sabar nih ingin membagikan informasi-informasi penting pada siang hari ini, dokter. Oke, iya nih. justru sahabat Pramita juga jangan kalah antusias dengan dokter. Sahabat Pramita dapat bertanya-tanyain aja pertanyaan-pertanyaan sahabat Pramita yang ingin sahabat Pramita ketahui, yang ingin sahabat Pramita diskusikan dengan Dokter Mira pada kolom komentar di IG Live @pramitalab.id. Karena apa? Dokter Mira akan menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita. Senang sekali hari ini saya bisa ditemani dengan Dokter Mira dan sahabat Pramita semua di IG Live @pramitalab.id. Oke, baik Dokter Mira, boleh nih disapa terlebih dahulu sahabat Pramita di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan IG Live kita siang ini, Dokter. Hai sahabat Ramita Lab, sahabat Ramita yang ada di seluruh Indonesia. Semoga semua kabarnya baik-baik ya. Mudah-mudahan hari ini bincang-bincang kita bisa membawa banyak manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya kita makasih banget ya Amin. sama program Pramita yang oke banget. Amin, amin, amin. Semoga sangat bermanfaat nih, dokter. Sebelum kita memasuki materi pada siang hari ini yang menarik, saya akan memberikan informasi yang tidak kalah menarik. Jadi, selain kita ngobrol santai, ngobrol asik, diskusi seru, kita akan juga bagi-bagi hadiah untuk sahabat Pramita. 3 sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan hadiah berupa top up e-wallet senilai Rp100.000, voucher pemeriksaan kesehatan senilai Rp250.000 yang dapat digunakan di seluruh cabang Pramita di Indonesia. Caranya gimana? Caranya gampang banget sahabat Pramita. Pantengin aja IG kita hingga akhir, simak hingga akhir. Dan tanyain aja pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar Instagramnya. Sebanyak mungkin tentang HIV/AIDS. Karena pastinya Dokter Mira akan menjawab pertanyaan sahabat Pramita. Dan untuk 3 sahabat Pramita terpilih akan mendapatkan hadiah yang tadi saya sebutkan. And the last but not least, jangan lupa untuk memfollow sosial media kami di Instagram @pramitalab.id. Karena di situ kita akan selalu membagikan informasi-informasi menarik seputar kesehatan dan juga program promo lainnya. Oke, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, izinkan saya dokter untuk memaparkan sedikit CV dokter terlebih dahulu ya dokter. Silakan Mbak Bella.
Oke, Dokter Mira ini nama lengkapnya Dokter Mira Delima Asikin, MMR SPPD, spesialis penyakit dalam. Beliau lulusan di S1 Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan di S2 Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian di program pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Universitas Erlangga Surabaya. Untuk sekarang, beliau aktif sebagai dokter di Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura Pontianak, kemudian di Rumah Sakit Anton Sujarwo Pontianak, kemudian di Rumah Sakit Medika Jaya Pontianak. Wah, luar biasa sahabat Pramita, di kala kesibukan Dokter Mira ini menyempatkan waktu untuk berbagi informasi untuk kita semua sahabat Pramita. Ini dokter, kita sudah siap nih dokter. Sepertinya juga sahabat Pramita di rumah ini juga tidak sabar untuk mendengarkan materi yang ingin dokter Mira sampaikan. Mungkin kepada dokter Mira, saya persilakan untuk menyampaikan materinya dokter untuk permulaan kita dok. Oke, Silakan. thank you Mbak Bella. Jadi hari ini tetap kita masih memperingati Hari HIV ya Mbak ya, Hari HIV yang jatuh kemarin tanggal 1 Desember 2023. Ya masih 7 Desember ini ya masih seminggu lah ya, masih hip-hip HIV-nya itu masih auranya itu di sekitar kita nih. Nah mungkin sahabat Pramita ada yang belum tahu HIV itu apa sih? Selama ini kan cuma menyebut HIV, HIV. Bahkan terkadang juga kita menyebutnya dengan kata ICD-10-nya, misalnya B20 seperti itu ya. Nah, tapi mungkin pada bingung nih, apa sebetulnya? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. H-nya itu human, I-nya imunodefisiensi, V-nya itu virus. Jadi, sesuai dengan bahasanya ya, human, artinya ini terinfeksi pada manusia. Ya, karena pada hari ini memang kita mengupas tentang HIV ini pada manusia, bukan yang pada hewan ataupun pada tumbuhan ya. Nah, HIV ini sendiri itu tadi tadi human, kemudian imunodefisiensi. Imunodefisiensi itu apa sih? Imun itu artinya kekebalan di dalam tubuh kita. Defisiensi itu artinya penurunan. Nah, mungkin kita sering dengar kayak defisiensi vitamin D, defisiensi vitamin A, itu penurunan, kadarnya kurang, seperti itu ya. Begitu juga berarti imunodefisiensi, kadar kekebalan tubuh atau imunitas di tubuh kita itu kurang pada manusia. Disebabkan oleh apa? Virus. Nah, sehingga disebutlah dengan kata-kata atau singkatan HIV, Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV ini sendiri sebetulnya sudah ada sejak tahun 1987. Sudah lama, itu sama dengan tahun lahir saya ya. 1987 HIV itu sudah ada. Sampailah di 2023 ini. Memang kalau kita mengikuti data statistik, grafik ke grafik dari tahun ke tahunnya, memang ada sedikit penurunan. Tetapi penurunan itu tidak banyak, belum signifikan. Artinya apa? Masih banyak masyarakat Indonesia yang terpapar oleh HIV ini. Nah, sampai Desember 2022 itu, sekitar 77% pasien yang menderita HIV, 77% pasien yang hanya tahu kalau dirinya itu HIV. Dari 100 pasien, 100% pasien yang terkena HIV nih, yang menderita nih. Ternyata yang sadar dirinya HIV itu hanya 77%. Artinya apa? 77 kurang 100, 23% sampai pakai tangan ya, karena udah tua ya. 23, 23%-nya itu artinya terkena HIV, tetapi tidak tahu kalau dirinya ternyata mengidap HIV. Nah, apa nih? Kenapa harus tahu? Nah, kalau kita tidak tahu kita menderita HIV, artinya penularan-penularan akan terus terjadi karena HIV termasuk salah satu penyakit menular dunia. Jadi bisa ditularkan, bukan diturunkan. Kalau diturunkan, kita menurunkannya secara genetik. Artinya genetik seseorang, katakanlah genetik Z, diturunkan, akhirnya menjadi penyakit keturunan. Tetapi penyakit HIV ini adalah penyakit menular. Nah, terkenal dengan penyakit menular seksual juga. Artinya penularannya juga melalui seksual, itu juga ada. Mungkin nanti kita akan membahas banyak tentang penularan juga. Nah, ini
ini kita pengen ini ya memotivasi diri agar tahu betul kalau kita nih mesti tahu apakah kita ini terkena HIV atau tidak. Kita ini berpotensi terkena HIV atau tidak. Nah, itu tadi 23% pasiennya. Dan ternyata dari 77% tadi pasien yang tahu itu, hanya 20-an% pasien yang menggunakan obat antiretrovirus. Nah, kita sekarang, kalau dulu kita menyingkatnya dengan ARV, sekarang kita menyingkatnya dengan ART. Nah, ART, jadi kita istilah-istilah mungkin kalau sahabat Pramita pernah searching di Google atau searching di sosmed manapun, itu ada kata obatnya ART. Oh, dulu kok ARV, sekarang ART, sebetulnya sama saja. Hanya jenis-jenisnya saja yang semakin berkembang, tetapi sebutannya tetap memang itu adalah obat antiretrovirus, obat untuk memerangi virus HIV. Nah, dari sekian persen tadi itu lagi yang sudah hanya berobat rutin nih ya, di data itu 20-an% pasien. 20-an% dari 20%-nya ini lagi tadi, itu yang kita bisa bicara viral load. Viral load itu virus yang terdeteksi di dalam tubuhnya penderita HIV, kita sebut dengan ODIF, orang dengan HIV AIDS gitu ya. Nah, itu yang tidak terdeteksi. Nah, jadi artinya selebihnya apa? Yang 80%-nya masih banyak virus yang terdeteksi. Jika masih banyak, maka penularan pun sangat gampang terjadi. Itu sih sejarah singkat superficialnya nih ya yang tentang HIV ini. Yang mungkin nanti kita bahas lebih lanjut juga ya Mbak Bella ya. Iya dong, pastinya dokter, ini pasti sangat menarik sekali nih dok. Untuk pembukaan aja udah menarik. Silakan lanjut dokter. Nah, kemudian kita juga perlu tahu nih tentang HIV ini ya. Kita harus tahu ada yang namanya populasi kunci. Populasi kunci ini apa? Bukan untuk buka gembok sih ya. Jadi populasi kunci ini memang populasi yang berisiko tinggi untuk menderita atau tertular dari HIV, HIV AIDS ini ya. Nah, tertularnya dengan apa? Dengan berbagai cara penularan dan mungkin kita kasih tahu dulu nih ke sahabat Pramita populasi kuncinya apa aja. Yang pertama itu adalah lelaki seks dengan lelaki. Jadi kita bisa bilangnya dengan LSL ya. Memang secara data penularan itu juga eh, s- penularan itu ya sekitar 1,44% itu memang melalui anal. Jadi penularan HIV sendiri juga tidak 100%. Jadi bukan berarti keseluruhan lelaki seks dengan lelaki akan positif 100% menderita HIV, itu tidak. Tetap harus ada sumber virusnya terlebih dahulu, sumber HIV-nya terlebih dahulu, baru seseorang itu bisa tertular. Sekali lagi, ini bukan penyakit keturunan, bukan penyakit metabolik, tetapi memang tergolong namanya penyakit menular seksual. Kemudian, yang pertama tadi kita bisa bilang LSL, yang kedua itu transgender. Nah, di transgender ini juga merupakan populasi kunci. Kemudian juga pengguna narkoba suntik ya. Terus kemudian narkoba kan macam-macam, ada yang Iya. minum gitu ya, ada yang diisep ya. Wah, pengalaman nih enggak ya? Saya nggak Enggak dong. pengalaman kok ya. Kadang-kadang gitu. Kalau kalau kadang-kadang tuh ya, kalau saya terangin detail banget gitu kan. Oh, ini ada yang diisep, ada yang di ini. Udah nggak pernah pakai ya, gitu kan? Enggak, saya nggak pernah pakai. Iya Klarifikasi sebelum dokter. dituduh. Bercanda ya. Klarifikasi ya dok. Oke baik. Iya. Soalnya ini jamnya nih jam-jam rawan ini ya, rawan merem gitu ya. Biar asik nih gitu kan dokter. Biar sahabat pramita melek gitu kan dokter. Benar, saking serius tuh kadang-kadang kayak didongengin nih. Kalau udah masalah-masalah kayak didongengin gitu ya. Mungkin dengan suara saya yang merdu juga ini gitu kan. Apalagi suara Mbak Bella. Waduh. Terus kemudian itu tadi LSL, transgender, terus kemudian pengguna narkoba suntik, kemudian juga petugas kesehatan, itu juga jangan salah ya, itu juga beresiko tinggi ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya pekerja seks komersial ya. Memang kalau dari dulunya itu yang terkenal itu di pekerja seks komersial aja untuk penularan HIV. Ternyata ada populasi kucing lainnya. Ada juga yang populasi umum. Populasi umum tadi seperti tahanan ya.
yang di dalam tahanan. Ini kita berdasarkan bicara bukannya menuduh, tapi memang ini sudah berdasarkan riset-riset penelitian yang ada. Jadi kan ada penelitian yang mengukur persentase kasus itu banyaknya di populasi apa. Seperti itu. Terus juga yang perlu kita ketahui tadi, udah kita singgung-singgung dikit ya, penularan. Sebetulnya penularan HIV ini juga tidak 100%. Artinya, seandainya seorang pasangan menderita HIV, kemudian melakukan hubungan seksual, apakah pasti 100% akan menjadi tertular HIV? Itu belum tentu. Jadi, kalau secara statistik, melewati hubungan anal tadi ya, yang saya infokan sebelumnya itu sekitar 1,44%. Sedangkan melalui hubungan pervaginam, kayak lahiran ya, hubungan melalui hubungan seks pada umumnya melewati vagina ya, saya rasa juga ini meskipun awam, tapi kita memang harus menyebut organnya dengan jelas, karena kalau nggak dengan jelas nanti bingung ya. Eh, Kalau acara pakai oh ininya kan kan nanti bisa bisa salah arti ya. Nah, ini hubungan melalui vagina. Nah, pada pasangan pada umumnya itu justru tingkatnya lebih rendah dibandingkan yang tadi melalui anal. Jadi hanya sekitar 0, sekian persen. Artinya apa? Ya HIV ini memang virus yang berbahaya. Memang menakutkan, tetapi kita tidak boleh juga karena saking menakutnya kita langsung hindari ini seluruh orang HIV di muka bumi ini karena menular nih. Tapi lihat tadi angkanya juga masih melakukan hubungan seks pun masih 0, sekian persen. Yang paling besar apa? Ibu yang hamil dan melahirkan bayinya melewati vagina. Kita biasa menyebutnya dengan persalinan pervagina melalui jalan lahir yang bukan melalui sesar ya, bukan melalui operasi. Nah, itu yang paling besar untuk insiden penularan dari HIV itu sendiri. Begitu sih Mbak Bella. Oke, Bolehlah baik. ternyata ya, saya disediakan minum, saya minum dikit ya. Ternyata betul ya, agak kering. Silakan dokter, boleh sambil diminum terlebih dahulu dokter. Mm-mm. Ini materinya sangat menarik sekali nih dokter. Ini saya antusias nih, banyak ini yang ingin saya tanyakan sebenarnya kepada dokter. Ini saya tanya sedikit aja dokter. Boleh dokter? Ini saya mau tanya nih dokter. Apakah ada gejala spesifik tentang Hmm. ah, untuk seseorang yang terkena HIV gitu dokter, yang spesifik gitu loh dok? Oke, oke. Tadi juga saya juga belum menyebutkan Mm-mm. HIV ini dalam perjalanan penyakitnya itu akan menderita yang namanya AIDS ya. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sindrom itu artinya kumpulan gejala-gejala. Jadi jika eh, kuman, nah ini secara sedikit tentang kedokteran dikit ya, ilmiah sedikit nih. Jika kuman masuk ke tubuh kita, nah di kita itu punya tentara-tentara tubuh, sahabat Pranita, Mbak Bella. Nah, tentara-tentara tubuh kita ini salah satunya adalah yang namanya CD4 atau CD4 ya. Kita sering menyebutnya CD4. 4 itu bukan for untuk, tapi for 4, CD4. Jadi di tubuh kita tuh ada yang namanya CD4, ada yang namanya CD8, ada yang namanya sel B, sel T, itu ya cukup banyak. Tetapi peran CD4 ini atau sel T, tentara kita yang satu ini, kalau bisa dibilang kalau kita punya tentara di Indonesia gitu ya, ada tentara yang mungkin di kabupaten, di daerah, ada di nasional, ada di kota. Nah, ini yang ibu kotanya nih. Nah, tentara ibu kota yang benar-benar menjaga negara Indonesia nih saat Mm-mm. diserbu oleh para misalnya yang ingin merusak gitu ya, ingin merusak bangsa Indonesia. Misalnya sekarang sih harapan kita udah nggak ada ya. Nah, misalnya ingin memasuki bangsa Indonesia, ingin mengebom, sudah ada nih tentara kita berjejer-jejer. Itulah tugas CD4 tadi di dalam tubuh kita. Nah, CD4 ini itulah yang dihinggapi oleh virus HIV. Nah, virus HIV menyerang CD4. CD4 ini jumlahnya cukup banyak di tubuh kita. Awal-awal mungkin saat virus ini masuk, CD4 kita ini masih banyak, CD4 kita ini masih banyak, kita masih belum ada gejala. Mungkin kita sebutnya dengan asimptomatik, tidak bergejala.
Awal-awal seperti ini, seperti flu biasa. Mungkin kita meriang, demam, batuk, pilek gitu ya. Nah, nanti akan sembuh dengan sendirinya. Namanya virus itu biasanya disebut dengan self-limiting disease, penyakit yang sembuh dengan sendiri. Awal-awal seperti virus biasa, dia self-limiting disease sembuh. Ternyata virus HIV itu terus berkembang di tubuh kita, berkembang, bereplikasi, memperbanyak diri karena dia apa sih bedanya dengan virus lainnya? Karena dia virus yang bisa mengubah RNA menjadi DNA. Apa keunggulan virus ini? DNA inilah dia sebagai cikal bakal virus-virus yang baru. Dia punya cicit-cicit, bukan lagi cucu. Cicit-cicit-cicit-cicitnya itu banyak sekali yang akan merusak segala CD4 itu tadi, tentara-tentara. Apa akibatnya? Kalau tentara kita nih sudah nggak ada nih yang mau perang nih. Semuanya udah diikat nih sama virusnya. Gak ada yang memerangi. Artinya apa? Kuman-kuman yang akan masuk. Yang paling banyak nih ya, nah, ini HIV itu paling banyak juga meninggal bukan karena HIV-nya, sahabat Pramita. Kebanyakan HIV ini meninggal dunia itu karena komplikasi dari infeksi-infeksi yang diderita. Karena tadi nggak punya tentara, nggak ada yang perang. Jadi bukan bukan si virus HIV-nya ini yang bikin bikin penderita HIV ini akhirnya virusnya banyak terus dead, meninggal. Nggak sesimpel itu. Nah, tetapi karena infeksi misalnya tuberkulosis, TBC, ini yang paling banyak memakan jiwa dari penderita yang menderita HIV, ODIV ya, orang dengan HIV AIDS. Nah, Hmm. infeksi TBC yang merenggut nyawa, yang tidak ketahuan. Jadi nanti gejalanya seperti gejala orang TBC juga. Nah, batuk-batuk, misalnya seseorang itu sudah terkena yang komplikasinya. Kalau tadi kan awalnya saya ulangi lagi kayak flu ya, kayak flu, pilek, terus sempat sembuh. Nah, ini perjalanannya menuju sampai kena TBC dan lain-lain itu juga tidak dalam waktu singkat. Biasanya butuh waktu bertahun-tahun. Kebanyakan itu 5 tahun. Nah, sudah 5 tahun baru ternyata terdeteksi gejala-gejala tadi. Bisa batuk-batuk kalau misalnya terkena komplikasi TBC. Yang paling banyak, yang paling cepat itu adalah saluran pencernaan. Itu diare. Nah, diare berulang. Jadi biasanya kita juga kalau pada pasien-pasien kita tanyakan yang sepertinya punya faktor risiko tinggi untuk HIV, oh tadi lupa disebutin ya, salah satu faktor risiko tinggi itu free sex ya, seks Oke. bebas ya. Seks berganti-ganti pasangan. Nah, itu juga kita lihat punya faktor risiko tinggi. Kita tahu misalnya ada seseorang yang tadi LSL tadi ya, lelaki seks lelaki, kemudian transgender, kemudian petugas kesehatan, misalnya pengguna narkoba suntik. Kita screening. Kemudian, apalagi sudah timbul gejala-gejala itu kita tanyakan. Apakah ada diare? Ya, diare itu sehari itu definisinya BAB lebih dari 3 kali sehari, cair. Nah, Hmm. diarenya berulang, bahkan bisa sampai lebih dari 2 minggu. Sudah berhenti diare, sudah sembuh, ada lagi. Sudah sembuh, ada lagi. Itu seperti itu. Nah, kemudian juga gejala-gejala penurunan berat badan drastis. Nah, di sini juga penurunan berat badan drastis, diare, sakit-sakitan, demam, terus nggak tahu nih, udah demam, sembuh, kan biasa gitu ya, demam minum paracetamol, sembuh, oh udah sehat, bekerja lagi, demam lagi. Kadang-kadang lagi ya nggak ketahuan ini, ya mohon maaf, penderitanya obesitas, berat badan berlebih ngerasa senang, berat badan berlebih, seneng nge-gym misalnya. Nah, seneng nge-gym, terus kemudian ngerasa berat badannya sudah singset. Ternyata penurunan berat badan drastis diikuti diare dan gejala-gejala lainnya setelah kita cek, kita periksakan ke laboratorium dengan pemeriksaan HIV tentunya, ternyata positif. Gitu, Mbak Bella. Wah, luar biasa ini sangat jelas sekali dokter udah menjelaskannya detail sekali dokter. Tadi ada kayak gejala dari diare juga ya dokter ya, diare yang berlebih. Betul. Untuk yang Mm-mm. punya berat badan, mohon maaf mungkin ya obesitas itu jangan senang terlebih dahulu ya dokter ya jika ada menderita HIV tersebut bisa jadi takutnya ya komplikasi ya dokter ya. Betul. Terus Lah, juga ini Mbak Bella.
Iya, dokter. selain infeksi penting juga ya, kita kadang-kadang bicara hanya bakterial gitu ya. Oke. Ternyata diberikan mudah-mudahan sih untuk era sekarang sudah tidak ada lagi yang membeli antibiotik sendiri dan tidak ada lagi perusahaan ataupun fasilitas pelayanan kesehatan yang tanpa resep dokter memberikan antibiotik ya harapannya. Nah, penggunaan merasa semua bisa diatasi dengan antibiotik sembuh misalnya seperti itu. Dan di orang HIV ini, infeksinya itu misalnya nih, pneumonia. Mungkin sahabat Pramita pernah dengar infeksi paru gitu ya. Nah, kalau pada orang masyarakat awam, infeksi parunya ini kumannya katakanlah A. Nah, pada penderita HIV ini sering mengidap misalnya kumannya B, PCP biasanya, pneumonitis carinii. Seperti itu. Itu kalau pada orang sehat itu nggak ada masalah, Mbak Bella. Kita-kita ataupun sahabat Pramita yang tidak menderita HIV tidak lagi jelek nih daya tahan tubuh, lagi capek, misalnya gitu ya, tidak punya komorbid ataupun punya penyakit lain, itu tidak terkena kuman tersebut. Tetapi spesialnya pada orang dengan HIV/AIDS, karena tadi tentara utamanya itu lemah sekali, kuman-kuman bakteri-bakteri yang remeh nih, bakterinya sepele, nah itu mudah sekali untuk terserang. Jadi memang penting banget untuk kita men-screening diri kita sendiri jika kita merasakan ada faktor-faktor risiko yang telah tadi saya sebutkan ya, sahabat Pramita, boleh deh. Jadi harapannya jangan tunggu bergejala, tunggu setelah 5 tahun sudah terkena AIDS baru memeriksakan diri. Belum lagi ada fase denialnya kan ya. Periksa diri pertama kali, kayaknya bukan nih, periksa lagi di laboratorium Iya. lain. Kayaknya bukan. Mengecek ke seluruh laboratorium. Akhirnya waktunya habis dan sel T atau sel CD4 tadi sebagai tentara tubuhnya udah keburu habis juga. Kalau udah keburu habis, infeksi merajalela. Bukan sekali lagi bukan HIV-nya yang membunuh, tetapi kuman-kuman yang bersarang itu bisa banyak. Selain bakteri juga Oke. jamur, Iya. parasit, semuanya akan terkena di dalam tubuh penderita HIV. Waduh, ini saya greget sekali dokter dengan pembahasan hari ini. Ini luar biasa sekali dokter. Satu lagi pertanyaan ini dokter, saya mau tanyain lagi dokter sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita semua. Apakah ada vaksin dokter untuk mencegah HIV dok? Oke, untuk vaksin sampai sekarang mencegah HIV itu belum ada, Mbak Bella. Tapi Mhm. penderita HIV atau ODIF ini bisa divaksin untuk mencegah komplikasi-komplikasi penyakit infeksi lainnya, seperti vaksin pneumonia, vaksin influenza, vaksin meningitis, banyak sekali vaksin hepatitis B misalnya, banyak sekali vaksin yang harus di ya kalau bisa sih memang untuk karena kan tadi sumbernya udah tahu nih kekebalan tubuhnya memang rendah nih. Gimana cara kita membantu tentara yang tadi CD4-nya tentaranya sudah melemah. Nah, kita bantu dengan tentara-tentara dari luar. Itu dia namanya vaksin ya. Jadi biar kekebalan tubuhnya meningkat bukan untuk memerangi HIV-nya tetapi untuk memerangi infeksi-infeksinya. Dan jangan lupa juga ya, saya juga lupa berpesan tadi kita juga kalau pada penderita HIV biasanya nanti bingung nih, saya kan cuma mau cek HIV, kenapa saya dicekkannya banyak sekali misalnya, akhirnya banyak gitu ya. Nah, pada penderita HIV kita juga harus men-screening yang namanya hepatitis B dan hepatitis C juga, Mbak Bella. Itu sih pesannya. Oke, baik. Ini sangat menarik sekali nih, dokter. Ini juga antusias sahabat Pramita sangat menggebu-gebu nih, dok. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar ya, dokter ya. Terlihat sekali sahabat Pramita sangat antusias, dok, dengan topik yang kita bahas hari ini. Oke, sebelum kami menjawab pertanyaan dari sahabat Pramita, mari kita saksikan terlebih dahulu video informasi berikut ini. Hai sahabat Pramita, hari ini aku akan melakukan general medical check up dari perusahaan tempat kerjaku. Yuk ikutin terus, aku akan melakukan pemeriksaan apa aja sih?
tiba giliranku untuk medical check up. Di bagian customer service dilakukan verifikasi biodata dan paket pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan pertama yang aku lakukan adalah pengambilan sampel darah. Selain ruangan yang nyaman, Pramita Lab memiliki petugas yang ramah, kompeten, dan profesional. Pramita Lab memiliki peralatan yang lengkap dengan teknologi terkini untuk memberikan hasil pemeriksaan sahabat Pramita yang berkualitas tinggi. Pasca medical check up, sahabat Pramita akan mendapatkan penjelasan, saran, dan tindak lanjut dari hasil medical check up yang telah dilakukan. Pramita Lab juga melayani medical check up di lokasi perusahaan sahabat Pramita. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lakukan general medical check up di Pramita Lab. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Pramita yang masih setia dan stay tune terus di IG Live kita pada siang hari ini. Mengusung tema HIV AIDS, mau tahu bahayanya? Nah, kita kembali lagi ke topik nih dokter. Karena sudah banyak banget sahabat Pramita yang bertanya di kolom chat komentar IG Live kita ini dokter. Ini saya bacakan satu persatu ya dokter ya. Pertama, dokter udah siap belum nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita dokter? Oke Siap. dokter. Ini dari akun @timotius_ferry_w. Dokter, saya kan ODIF, sudah ARV 7 tahun, tapi CD4-nya masih di bawah nilai rujukan dokter. Ada tips agar CD4 dan CD8-nya naik dokter? Boleh silakan dokter. Oke. Terima kasih sahabat Pramita, sahabat Timotius Perry W ya. Ada underscore-nya 2. Iya. Kita simpulin aja. Oke, bagus banget nih pertanyaannya nih. Sudah minum ARV 7 tahun ya tadi Mbak Bella ya. Betul. Tapi nilai CD4-nya masih kurang dari nilai rujukan. Iya. Nah, jadi untuk penderita ODIF yang sudah minum ARV, jangan lupa juga untuk memeriksakan viral load secara berkala atau jumlah virus secara berkala. Jadi, tidak hanya CD4 yang kita pantau. Nah, apa kira-kira sebabnya kalau CD4 itu kok tidak naik begitu ya? Banyak hal. Yang pertama, kita lihat lagi kepatuhan minum obat kita sendiri. Apakah ada bolong-bolong minum obat ARV-nya? Karena kalau bolong-bolong biasanya juga efektivitas untuk menyingkirkan si virus HIV dari CD4 kita itu juga kadang jadi tidak efektif. Itu bisa. Kemudian yang kedua, bisa juga resistensi obat yang diminum. Resistensi obat yang diminum itu maksudnya, jadi misalnya sahabat Pramita ini yang menderita ODIF sudah meminum sekian lama obat antiretrovirus atau ART itu tadi. Nah, efek obat tersebut belum tentu juga selamanya seumur hidup akan efektif terhadap sahabat Pramita. Jadi, caranya gimana kita mengetahui apakah obat itu tidak resisten, artinya tidak kebal. Kumannya HIV ini tidak kebal terhadap obat tersebut. Tubuh kita ini tidak kebal terhadap obat tersebut ya. Jadi kita cekkan viral load. Nanti jika dilihat secara berkala, ternyata kita sudah meminum obat rutin, antiretrovirus secara rutin, terus kemudian viral load-nya tidak
berkurang, artinya virusnya malah mungkin bertambah banyak. Artinya kan kalau virusnya bertambah banyak, logikanya tentara tubuh kita kan juga diserangnya makin banyak tuh. Tentara tubuh kita tadi itu kan yang namanya CD4 ya. Nah, CD4-nya semakin turun. Karena ternyata ARV yang telah diminum mungkin sudah harus diganti, tidak efektif. Karena banyak sekali pilihan ARV. Begitu sih. Mudah-mudahan sahabat Pramita @Timotius tadi ya, _Ferry_W, oh, gitu ya nyebutnya ya, kalau IG ya, panjang ya namanya ya. Mungkin bisa membantu menjawab. Oke, Gitu Mbak berarti Bella. ini untuk obat ARV-nya sendiri itu tidak hanya satu jenis aja ya dokter ya, ada berbagai macam ya Betul. dokter. Oke, Hmm. baik dokter. Ini ada lagi nih dok pertanyaan dari akun Mhm. @nana_diar. Dok, ketika Oke. seseorang terpapar virus HIV, adakah masa inkubasi sampai dia menunjukkan gejala? Jika ada, berapa lama masa inkubasinya? Oke, thank you banget nih. Nana Diar, ya, begitu ya. A-nya kan panjang ya, ada dua. Oke, terima kasih sahabat Pramita, Nana Diar. Jadi, untuk pertanyaannya tadi, kira-kira inkubasi dari virus HIV itu sendiri ya. Nah, Betul. virus HIV itu inkubasinya variatif ya, dari 2 mingguan, bahkan untuk sampai menimbulkan gejala, itu tadi yang saya sampaikan bisa sampai bertahun-tahun. Jadi untuk di awal mungkin tidak ada gejala itu bisa saja. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu gitu ya? Itu tadi tergantung lagi kekebalan tubuh masing-masing. Nah, kemudian tadi juga selain masa inkubasi berapa lama tadi udah kita ini kan ya. Oh iya, Iya. ini juga apa namanya yang saya mau sampaikan juga ya. Tadi itu jika misalnya seseorang nih, ini kan tadi terpapar ya, kita jangan bukan ingin mengecilkan hati ya, bukan ingin mengecewakan juga atau menakut-nakuti. Andai kata kita berisiko tertular HIV, ternyata di pemeriksaan pertama kita negatif. Tapi kita udah tahu nih, bener nih, emang saya ini tadi kemarin gitu ya melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV positif. Saya sudah jelas melakukan hubungan seksual. Tapi sekali lagi kan tadi sudah kita sampaikan juga kalau memang penularan tidak 100%. Tetapi tetap harus kita observasi lebih lanjut. Observasi itu kita lihat lagi lebih lanjut. Nah, di awal katakanlah kita sudah mengecek yang namanya laboratorium HIV 3 metode gitu ya, itu negatif. Iya. Jika kita sudah terpapar betul dengan seseorang dengan HIV positif dengan jalur-jalur penularan ya, penularan khusus tadi yang bisa menularkan yang sudah kita terangkan juga di awal, kita harus mengulang kira-kira 2 sampai 4 minggu berikutnya. Nah, di 2 sampai 4 berikutnya, 2 4 minggu berikutnya kita lihat, kita cek ulang. Ternyata cek ulang masih negatif nih. Bagaimana? Apakah kita cukup senang? Kita cukup puas? Kan kita sudah nggak aku kemarin hilaf aja kok sama dia, misalnya pacar ya, pacar tersayang, ternyata pacar ketiga misalnya gitu kan. Aku Waduh. ternyata hilaf doang kemarin. Aku ternyata baru tahu setelah itu HIV-nya positif, misalnya berhubungan tanpa pengaman kan seperti itu ya. HIV-nya positif. Oh, aku udah 2 kali pemeriksaan nih. Aku nggak akan berhubungan lagi sama dia kok, gitu kan? Atau lain kali aku bakal pakai pengaman deh. Nah, itu jangan cukup puas terlebih dahulu, karena harus dilakukan evaluasi per tahunnya untuk melihat apakah memang kita akan negatif selamanya atau tidak. Karena itu tadi, kadang-kadang terdeteksi pun butuh waktu sampai tahunan, Mbak Bella. Gitu Oke, sih, berarti sahabat Pramita. berarti tetap harus dipantau ya dokter ya terutama bagi yang Betul. berisiko. Oke. Mm-mm. Tapi kadang-kadang ada juga yang ini Mbak Bella lebay. Kadang-kadang baru nggak sengaja nih senggolan gitu kan. Senggolan sama temennya yang ternyata ODIF atau menderita HIV udah ketakutan setengah mati. Tenang, dengan sentuhan itu tidak bakal tertular. Asal sentuhannya itu kita bukan menyentuh produk darah atau cairan dari tubuh orang yang menderita HIV AIDS. Tapi kalau kulitnya bagus, terus kemudian kitanya kulitnya juga nggak ada masalah, nggak usah khawatir sentuhan. Keringat tidak menularkan.
Oke, berarti tidak mudah menular ya dokter ya dengan sentuhan. Ya, mm-mm. Lalu dokter ini Karena ada lagi. stigma masyarakat nih suka ini ya. Sorry, sorry. Ya, lanjut aja. Saya memang kalau udah ngoceh itu ya, kebawa dosennya gitu. Gak Silakan, apa-apa dok, silakan. boleh silakan dokter. Ada lagi mungkin ini kan topik yang sangat menarik dokter. Boleh dijelaskan lagi dokter. Mm-mm. Eh, apa tadi ya? Jadi lupa saya lanjut aja deh. Pertanyaan berikutnya ya. Oke, ini saya lanjut aja nih ke pertanyaan dari akun @didisuhendi5710. Hmm, Berapa lama virus HIV bertahan pada darah kering yang menempel di bekas suntikan atau alat tato yang digunakan berulang? Berapa besar kemungkinan bisa menularkan? oke, langsung aku jawab aja ya Mbak Bella ya. Hah? Boleh, dokter. Nah, thank you banget nih ya pertanyaannya dari sahabat Pramita Didi Suhendi 5710. Apakah arti 5710? Kalau bisa ini ya, kalau bisa interaksi saya mau nanya dulu apa itu 5710. Kepo banget ya. Berapa lama virus HIV bertahan pada darah kering? Nah, jadi sebetulnya lagi seandainya kan gini ya, pernah ada rumor, pernah heboh nih, saya nggak tahu ya di belahan bumi yang lain tuh ikut heboh atau enggak. Katanya ada yang misalnya kita nonton di bioskop gitu ya, terus ada yang bawa jarum, habis ditusukin ke darah penderita ODIP, terus ditempel-tempelin di kursi penonton, berharap seluruhnya katanya ketularan. Satu, kurang kerjaan ya. Kayaknya Odif juga nggak rese-rese ya, maksudnya justru yang rese ini kadang-kadang yang non Odif ya dari stigma masyarakat umum ya. Nah, jadi itu sebetulnya jika misalnya sudah tertusuk, terus kemudian kena udara bebas, kalau yang bagian luar dari, katakanlah kita berbicara jarum pentul dulu nih ya, yang paling sederhana, jarum pentul atau jarum peniti, itu kan tidak ada lubangnya. Jadi hanya berbentuk besi padat ya, besi padat. Itu kalau sudah kering atau terpapar udara bebas, sebetulnya tidak menular. Nah, Oke. bagaimana jarum yang menularkan? Tapi ya jangan dibuat main-main juga ya. Katanya nggak nular ya tusuk, tusuk, tusuk. Ini kan kita berbicara semuanya berdasarkan penelitian ya. Nah, tetapi kalau kita bermain dengan darah, saya harap jangan ada yang bermain dengan darah ya. Kayak saya waktu kecil suka juga tuh peniti dimasuk-masukin ke jari gitu ya, ditempel-tempelin, digantung-gantungin gitu kan. Nah, jangan ada yang seperti itu. Nah, terus jarum apa sih yang paling dikhawatirkan? Itu jarum suntik. Nah, jarum suntik itu dia punya lubang di dalamnya ya, ada terowongan di dalamnya. Darah atau cairan yang di dalam terowongan itulah yang berpotensi untuk menularkan HIV AIDS. Kalau persentasenya cukup kecil, jadi hanya 0, sekian persen aja. Tapi sekecil-kecilnya tetap ada risiko yang namanya risiko penularan. Nah, karena ini sudah kasus ini memang sudah diteliti dan dikumpulkan ini saja yang terkumpul ya, data-data yang terkumpul. Gimana masyarakat yang belum terjaring. Nah, artinya sekecil apapun resikonya, paling baiknya adalah pencegah. Tetapi kenapa kita memaparkan risiko presentasi yang kecil ini agar mengubah stigma masyarakat? Jadi, orang dengan HIV/AIDS itu sama saja dengan orang yang menderita penyakit lainnya. Bahkan, penyakit menular itu bukan hanya saja orang dengan HIV/AIDS. Penyakit menular yang mematikan lainnya, contohnya tuberkulosis paru, itu juga sangat mematikan. Bahkan itu gampang sekali tertular melewati pernafasan. Bahkan kita tidak tahu masyarakat mana yang terkena TBC atau tidak. Masyarakat mana yang batuk atau tidak saat kita ke pasar. Bahkan kalau orang dengan HIV/AIDS, dia butuh proses penularan. Kan nggak mungkin kita ke pasar langsung berhubungan seks sama orang yang di pasar. Kan nggak mungkin ya, di tengah-tengah jalan raya ya, yuk hubungan seks terus tertular. Kan tidak. Tapi justru lebih bahaya penyakit-penyakit yang menular melalui pernapasan. Jadi artinya apa? Justru kalau kita masyarakat sehat, masyarakat yang tidak menderita HIV/AIDS, tetapi kita menstigma negatif penderita HIV/AIDS,
justru dari yang tadi ya, yang LSL, lelaki seks sama lelaki, populasi kunci lainnya tadi, yang transgender, yang pekerja seks komersial, akan ragu untuk mendatangi laboratorium ataupun fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Padahal dengan mereka yang terkena HIV, mereka berobat dengan teratur, merekalah yang akan memutus rantai penularan. Jadi harusnya kita berterima kasih sekali dengan orang yang menderita HIV/AIDS yang berobat secara teratur dan yang rela memeriksakan dirinya sendiri bahkan sebelum sakit untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Gitu Mbak Bella. Oke, baik, sahabat Pramita, ini sangat menarik sekali. Kemudian terkait alat tato yang digunakan berulang itu loh, Dok. Oh Gimana? iya, oke. Nah, ini juga ya, bagaimana sih sumber bisa alat tato itu kan juga seperti ini ya, apa namanya, menyentuh sampai ke dalam menembus kulit ya. Kalau tato Iya, ya, tidak hanya di permukaan. Nah, jika alat tersebut yang masuk ke dalam cairan tubuh manusia, meskipun tadi penularannya hampir tidak ada ya kalau sudah kering sebetulnya darahnya, tetapi jika harapannya baik alat tato, alat suntikan itu tidak berganti-ganti. Jika kita nih nggak usah alat tato, kita memakai alat suntikan darah ya. Ini kita bicara khusus kuman HIV nih ya, beda sama kuman lainnya. Karena alat suntikan pun selain kuman HIV, kalau dipakai berulang kuman lain yang masuk karena iya. sudah tidak steril. Nah, alat injeksi atau alat suntikan itu adalah steril dari pabriknya. Itu betul-betul steril sehingga diperbolehkan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita ini kalau sudah terbuka artinya disebut port di entry. Seluruh kuman bisa masuk. Sekecil apapun itu tinggal tergantung daya tahan tubuh kita sendiri. Artinya kalau suntikan pun bahkan yang biasanya misalnya masuk rumah sakit gitu ya atau sampai ke instalasi gawat darurat kemudian dipasang infus itu sudah membuat port di entry baru sehingga biasanya kita petugas kesehatan jika seseorang itu tidak butuh banget untuk disuntik, tidak butuh banget untuk dirawat inap atau dipasang infus, kita tidak akan memberikannya. Karena banyak masyarakat yang maksa-maksa ya, saya mau rawat inap dokter, saya mau rawat inap. Bukannya kita jahat nggak mau rawat inapin, kita membuat port di entry atau jalur kuman baru. Ini cerita di luar HIV nih. Nah, itu pun jarum suntik itu kalau kita gunakan berulang, kalau kita tidak menderita HIV, kita gunakan berulang diri sendiri. Kalau khusus HIV, tidak akan terkena HIV sampai kapanpun. Orang sumber virus HIV-nya nggak ada kan ya? Nah, Iya. tapi saya tidak menyarankan berulang karena itu tadi sekali masuk saja sudah tidak steril alat-alat suntikan itu, termasuk juga alat tato di sini. Kalau sudah masuk ke tubuh, artinya sudah tidak steril, dipakai berulang-ulang, maka itu tidak baik. Bukan hanya HIV, tetapi ada kuman-kuman lain yang menempel di alat tersebut karena sudah tidak steril. Jadi, jika ingin menggunakan jarum yang mau tidak mau ya, mau tidak mau terpaksa menggunakan jarum ke tubuh kita, pakailah yang steril. Makanya kami di fasilitas pelayanan kesehatan pun jarum itu semuanya satu kali pakai. Tidak ada yang disteril ulang. Pasti akan dibuang ke tempatnya khusus dan dimusnahkan secara khusus demi apa? Demi menghindari kuman apapun, tidak hanya saja kuman HIV. Begitu Mbak Bella. Nah, itu dia sahabat Pramita. Untuk jarum, usahakan dan tidak disarankan untuk dipakai berulang ya dokter. Karena udah memasuki kulit kita, kita nggak tahu nih siapa aja nih yang udah menggunakan apa namanya, yang sudah masuk ke kulitnya siapa aja. Gitu kan, khawatirnya malah tertular. Gitu ya dokter. Oke dok, ini ada lagi nih dokter dari akun @ena_90. Apakah rapid test HIV hasilnya akurat dok? Apa yang harus kita lakukan pertama kali jika timbul gejala HIV setelah melakukan hubungan berisiko? Oke, thank you banget nih sahabat Pramita @ena_90 ya. Nah, apakah rapid test HIV hasilnya akurat?
Yang pertama itu ada beberapa tes HIV yang digunakan. Yang pertama untuk screening biasanya adalah HIV yang dia reaktif atau non-reaktif, itu saja. Jadi cuma anti HIV-nya saja yang dicekkan. Jadi hasilnya eh, hanya positif atau tidak, seperti itu. Reaktif artinya positif, non-reaktif artinya tidak positif. Jika tidak ada gejala apapun, tidak berisiko apapun, dicekkan hasilnya HIV-nya non-reaktif, kita bisa percaya dan tidak perlu diulang. Tetapi itu kan misalnya mau melakukan operasi gitu ya, kemudian di screening, tapi tidak punya gejala, nggak punya risiko sama sekali, tidak pernah terpapar, apalagi dengan ODIF, virus-virus ODIF melalui hubungan-hubungan penularan tadi ya. Nah, itu tidak perlu diulang. Tetapi jika memang reaktif, ataupun hasilnya negatif tetapi faktor risikonya ada, kita akan lanjutkan dengan yang namanya HIV 3 metode. Jadi dengan 3 reagen berbeda. Nah, setelah uh, itu hasilnya akurat. Jadi di situ kita yang mendiagnosis HIV AIDS ya. Nah, tetapi kita punya gold standar. Gold standarnya lagi itu dia PCR, tetapi itu jarang digunakan. Biasanya hanya untuk penelitian saja. Untuk pemeriksaan pada pasien, kita hanya menggunakan sampai HIV 3 metode. Setelah HIV 3 metode, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan CD4 dan untuk melihat jumlah virusnya yaitu dengan viral load ya tulisannya. Nah, di situ kita bisa tahu. Terus apa yang harus kita lakukan nih ya tadi ya? Pertama Iya. kali jika timbul gejala HIV setelah melakukan hubungan berisiko. Ya itu tadi, harus cek screening. Kita harus men-screening diri kita sendiri. Terus jika negatif, ya seperti tadi yang saya sampaikan, 2 sampai 4 minggu kemudian kita harus melakukan ulang. Dan jika negatif lagi, ya kita harus melakukannya berkala per tahun untuk pengecekan. Gitu sih Mbak Bella. Oke, dokter baik. Sepertinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar nih, dokter. Tetapi karena keterbatasan waktu ini, mohon maaf kepada sahabat Pramita, mungkin tidak dapat kami bacakan satu persatu. Mungkin nanti akan kita jawab pada kesempatan Healthy Talk selanjutnya. Nah, seperti janji saya di awal tadi, sebentar lagi kita akan mengumumkan sahabat Pramita terpilih yang mendapatkan hadiah. Tapi sebelum itu kami putar terlebih dahulu satu media informasi untuk sahabat Pramita. Berikut cuplikannya. Ya, sahabat Pramita, itu tadi informasi terkait Pramita Mobile. Siapa nih di antara sahabat Pramita yang belum mendownload Pramita Mobile? Jadi, untuk sahabat Pramita yang belum mendownload Pramita Mobile, sahabat Pramita dapat mendownloadnya di aplikasi Play Store atau juga di App Store. Dan, kenapa sih sahabat Pramita harus mendownload Pramita Mobile? Karena banyak sekali keuntungan yang sahabat Pramita akan dapatkan. Yang pertama, sahabat Pramita dapat mengetahui cabang Pramita terdekat dari lokasi sahabat Pramita. Dan sahabat Pramita juga dapat mengecek harga-harga pemeriksaan tanpa harus datang langsung ke lab Pramita. Kemudian, sahabat Pramita juga dapat mengetahui jenis-jenis paket pemeriksaan, jenis-jenis paket pemeriksaan medical check-up yang tersedia di Pramita Lab. Dan kemudian, sahabat Pramita juga dapat mengetahui program promo lainnya. Selain itu, keuntungan lainnya, sahabat Pramita dapat melakukan registrasi pemeriksaan melalui rumah aja. Buka aja aplikasi Pramita Mobile, sahabat Pramita mendaftarkan melalui dimanapun sahabat Pramita berada. Kemudian sahabat Pramita datang ke lokasi Pramita, hanya cukup menunjukkan kode booking tanpa harus mengantri pendaftaran. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, sahabat Pramita dapat langsung mengakses hasil melalui aplikasi Pramita Mobile tersebut. Oke, untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi ke WA layanan Sapa Pramita dengan nomor 0888 0305 7700.
Oke, baik dokter. Sekarang waktu yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat Pramita dokter, yaitu pengumuman sahabat Pramita terpilih untuk mendapatkan top up e-money senilai Rp100.000 dan juga voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Oke, tiga sahabat Pramita terpilih yaitu dari akun Dwi Ayu underscore Pangesti, kemudian dari akun Febri Viana menggunakan V, kemudian Adelia Salma Zuhra. Oke, saya ucapkan selamat untuk tiga sahabat Pramita terpilih mendapatkan top up e-wallet senilai Rp100.000 dan voucher pemeriksaan kesehatan di seluruh cabang Pramita Lab senilai Rp250.000. Dan pastikan sahabat Pramita untuk memfollow akun sosial media kami di Instagram @pramitalab.id. Dan mohon jangan memprivate akun Instagram sahabat Pramita, karena nanti sahabat Pramita yang terpilih akan dihubungi langsung oleh tim melalui DM Instagram. Oke, tadi sudah banyak banget nih dokter dijelasin mulai dari awal healthy talk kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Pramita yang sangat antusias. Apalagi dokter Mira menjelaskannya juga dengan sangat jelas. Ini saya ucapkan terima kasih sekali dokter kepada dokter Mira di sela-sela kepadatan dokter masih menyempatkan waktu berbagi ilmu nih dokter kepada kita semua. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama, Mbak Bella. Semoga ilmunya bermanfaat untuk sahabat Pramita semua. Dokter, yang terakhir nih dok, sebelum kita menutup acara kita pada siang hari ini dokter, mungkin dapat diberikan kesimpulannya nih dokter tentang HIV/AIDS. Oke, thank you Mbak Bella. Jadi, sahabat Pramita semua, sudah saatnya kita ini melek terhadap penyakit HIV/AIDS dan menghindari stigma negatif dari masyarakat tentunya kepada teman-teman yang menderita ODIF ya, ODIF orang dengan HIV/AIDS. Dan kita juga semuanya, mari kita beramai-ramai screening kesehatan kita. Cek apakah diri kita ini menderita HIV atau tidak. Dan yang sudah beresiko, jangan lupa cek berkala ya. Thank you sahabat Pramita semua yang sudah mendengarkan acara hari ini. Thank you juga Mbak Bella. Terima kasih dokter untuk kesimpulannya dokter. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada sahabat Pramita terpilih dan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, jangan lupa untuk mendownload aplikasi Pramita Mobile dan follow akun sosial media kami. Semoga informasi yang kami berikan hari ini kepada sahabat Pramita dapat bermanfaat. Dan semoga sahabat Pramita tetap sehat selalu dimanapun sahabat Pramita berada. Kepada Dokter Mira, terima kasih atas informasi yang disampaikan pada hari ini. Semoga kita dapat memberikan informasi kembali di kesempatan lain ya dokter ya. Oke. Amin. Semoga dokter juga sehat selalu dok. Sekali lagi terima kasih banyak dokter. Thank you. Oke. Baik, sahabat Pramita, saya akan memberikan sedikit informasi di mana saat ini Laboratorium Klinik Pramita hadir lebih dekat di Kota Bekasi, yaitu Laboratorium Klinik Pramita Cabang Bekasi Sumarekon yang beralamat di Graha Boulevard Signature, Jalan Boulevard Ahmad Yani, nomor 12, Marga Mulia, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Nah, untuk sahabat Pramita yang ada di Kota Bekasi dan sekitarnya, silakan mengunjungi Pramita Lab yang sudah hadir lebih dekat dengan sahabat Pramita di Bekasi. Tidak terasa dokter, sudah hampir 1 jam kami menemani sahabat Pramita dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Pramita yang sudah setia menyaksikan Healthy Talk sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk memfollow dan terus mengikuti akun sosial media kami untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar kesehatan dan tentunya program promo lainnya. Saya Bella Rida, mewakili seluruh tim Pramita Lab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di Healthy Talk selanjutnya.